Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa pada renungan malam saat ini. Saya mengajak kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-24. Di sana kebenaran firman Allah mengingatkan kepada kita bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah menyuruh mereka keluar dari Taman Firdaus, dan Allah menutup jalan masuk kepada kehidupan itu dengan kerup dan pedang yang bernyala-nyala. Dan kalau kita belajar di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7, di sana menegaskan kepada kita bahwa jika Ia sudah menutup pintu, maka tidak ada yang berkuasa untuk membukanya kembali. Kalau demikian, pada saat kita membaca Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-20 dengan tegas mengingatkan kepada kita karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri. Maka bagian ini sedang mengumumkan kepada dunia siapa sesungguhnya pribadi Yesus itu sendiri. Dia adalah Allah. Karena kitab Wahyu menegaskan bahwa pada saat Allah sudah menutup pintu, maka tidak ada yang bisa membukanya kembali. Maka jika pintu itu bisa dapat dibuka, itu berarti yang membukanya itu adalah Allah. Dengan demikian kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-20 ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Yesus yang sedang kita imani itu adalah Tuhan. Memang kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30, Yesus sendiri telah menegaskan bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Itu berarti kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-20 ini sedang menegaskan kepada kita
bahwa Yesus yang kita imani di dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Dan Dia telah membuka jalan baru bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Sehingga di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dengan demikian beberapa bagian kitab suci ini sedang menegaskan kepada kita bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang datang menjadi manusia dan hidup di antara kita demi untuk menebus dosa kita dan membuka jalan baru untuk kita bisa mengalami keselamatan kekal, berjumpa dengan Sang Bapa di dalam sorga rumah Bapa. Karena itu jangan pernah ragu beriman kepada Yesus Kristus. Sebab jalan yang telah tertutup untuk manusia bisa kembali kepada kehidupan itu telah dibuka oleh Yesus Kristus melalui pengorbanan dirinya sendiri. Dengan demikian, Yesus telah menjadi jalan kebenaran dan hidup untuk kita bisa sampai ke hadapan Allah Bapa di sorga. Karena itu jangan pernah ragu lagi. Sungguh-sungguh percaya dengan sungguh bahwa Dia adalah Tuhan yang telah berkarya untuk kehidupan dan keselamatan bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan yang mempunyai kehidupan itu dan yang telah membuka jalan baru untuk keselamatan bagi kita terus memberkati hidup kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat kami dan mengingatkan kami senantiasa supaya kami sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Malam ini hamba juga mau berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit. Mereka yang sedang sakit di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka. Tuhan Yesus, kuatkan iman percaya umat-Mu. Dan kalau Tuhan berkenan, berikan bagi mereka pemulihan. Supaya mereka punya kesempatan untuk bersaksi betapa Tuhan dahsyat dalam siara hidup mereka. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam berbagai-bagai kesulitan. Kesulitan ekonomi, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah melalui kerja keras dari setiap umat-Mu, mereka mendapatkan berkat untuk kelanjutan hidup mereka di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kehidupan kami di tahun 2023 ini. Berkati kami umat-Mu Bapa. Beri pembelaan kepada kami. Dan ajar kami untuk setia dan taat selalu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Ingatlah dan percayalah bahwa Yesus Kristus telah membuka jalan baru untuk keselamatan kekal kita memasuki sorga rumah Bapa. Karena itu beriman sungguh kepadanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Salam.